Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jelaskan tentang perbedaan CorelDRAW dan Photoshop. CorelDRAW adalah aplikasi yang berbasis vektor, sedangkan Photoshop adalah aplikasi yang berbasis raster atau pixel. Sederhananya seperti ini, biar mengerti ya. Vektor itu seperti ini. Jadi ketika kita mendesain sebuah logo atau mungkin poster atau mungkin banner, kita sudah membuatnya, misalkan contohnya ukurannya seperti ini. Ini ukurannya 210 mm ya. Kemudian mau kita perbesar, ini kan tidak pecah. Kemudian mau kita perbesar, misalkan 3 kali lipat ya. Bisa dilihat ukurannya di pojok kiri atas. Oke, ini misalkan saya buat 3 kali lipat deh. Nah seperti ini. Ini walaupun kita zoom sebesar apapun, dia tidak akan pecah karena ini adalah vektor. Termasuk poster seperti ini tidak pecah. Kemudian karya vektor seperti ini juga yang kita bikin di CorelDRAW seperti ini. Ini mau kita perbesar sebesar apapun, dia tidak akan pecah karena ini adalah vektor. Nah, sedangkan Photoshop dia adalah berbasis pixel. Pixel itu seperti apa? Seperti ini. Oke, misalkan kita sudah mendesain sebuah poster juga ya, kemudian kita zoom perbesar. Nah, ini akan pecah ketika sudah sampai ke titik maksimalnya. Lalu apakah CorelDRAW itu lebih bagus? Belum tentu, karena semuanya memiliki kelebihan masing-masing. Lalu kelebihannya Photoshop di mana? Nah, kelebihannya Photoshop seperti ini, saya jelaskan beberapa saja. Ketika kita mungkin suka fotografi atau mungkin kita suka jepret-jepret foto apa, kemudian mau kita maksimalkan lagi foto itu, contohnya seperti ini. Kita mau rubah backgroundnya lebih ngeblur atau lebih bokeh gitu kan, kalau istilah fotografi. Itu bisa dilakukan di Photoshop. Kemudian background ini mau kita rubah menjadi langit aja deh semuanya, atau mungkin laut aja deh semuanya, gitu nggak usah pakai bukit-bukit ini, bisa. Kemudian warna kulit yang kurang cerah, atau mungkin warna baju yang mau dirubah, atau mungkin ada titik-titik yang kita nggak suka, dihilangkan lah. Contoh mungkin ada tai lalat seperti ini. Nah, kita bisa dihilangkan di Photoshop. Atau mungkin mau di warna-warna yang lain, background yang lain, lebih animasi yang lain sebagainya, itu bisa dilakukan di Photoshop. Apakah di Corel tidak bisa? Sebenarnya bisa kalau mau dipaksakan, tapi kalau di sini bisa melakukan cuma 2 langkah, di Corel itu bisa sampai 10 atau bahkan ratusan, dan hasilnya pun belum tentu bisa halus karena memang spesialisnya bukan di situ. Lalu kesimpulannya seperti apa? Ketika teman-teman ingin membuat sebuah karya, misalkan desain vektor seperti ini, vektor kartun seperti ini juga, atau mungkin logo, atau mungkin banner seperti ini, atau broadcast seperti ini dan yang lain, atau mungkin kalender dan desain grafis yang lain, itu bisa dilakukan di CorelDRAW karena desain seperti ini tuh kadang ukurannya yang kita butuhkan itu berubah-berubah. Contohnya logo, kalau kita bikin sebuah di poster itu mungkin ukurannya bisa kecil. Nah, ketika kita ingin membuat sebuah banner yang ukurannya mungkin meteran, otomatis teman-teman membutuhkan logo yang ukurannya lebih besar. Nah, ketika kita sudah didesain di CorelDRAW, kita tidak perlu kesulitan lagi untuk mendesain dari awal. Sedangkan kalau di Photoshop kita harus mengulang kembali dari awal. Nah, tapi kalau teman-teman ingin mendesain lebih ke fotonya, seperti yang jelaskan tadi, menghilangkan jerawat, background yang mau diganti, lebih ngeblur, atau mungkin wajahnya pun mau diganti dengan wajah orang lain, juga bisa dilakukan di Photoshop. Oke, jadi 2 aplikasi ini aplikasi yang sangat berhubungan. Karena Photoshop itu adalah desain awal, kemudian CorelDRAW adalah finishingnya. Jadi seperti itu.
Ini sering dipakai di studio-studio foto atau mungkin tempat-tempat desain yang lain karena dua aplikasi ini sangat berhubungan. Nah, bisa saya katakan dua aplikasi ini aplikasi sejuta umat ya, karena ini banyak yang memakai dua aplikasi ini. Di samping mudah juga ibaratnya fitur-fiturnya itu sangat, tools-toolsnya itu sangat banyak. Oke, jadi gitu teman-teman. Kemudian nanti misalkan teman-teman mau belajar tentang lebih dalam tentang CorelDRAW, bagaimana cara membuka CorelDRAW, membuat halaman kerja baru, dan tools-tools seperti ini apa sih fungsinya? Nah, teman-teman bisa lihat di pojok kanan atas, kalau sudah ada nanti pasti ada linknya yang muncul. Kemudian ini juga apa fungsinya, kemudian di bagaimana cara membuat brosur, bagaimana cara membuat logo, kemudian bagaimana cara membuat sebuah karya vektor seperti ini yang mungkin lebih halus lagi dan lebih detail lagi. Nah, itu bisa dilihat di pojok kanan atas kalau nanti sudah muncul ya. Kemudian termasuk juga Photoshop, nanti kita jelaskan juga seperti ini apa fungsinya, dan ini juga apa fungsinya, ini juga tentang warna dan lain sebagainya. Jadi gitu teman-teman, kita siapkan insyaallah tutorial yang memudahkan teman-teman jadi lebih cepat dan lebih mudah untuk mendesain, karena desain ini sangat dibutuhkan, terutama teman-teman yang masih sekolah ataupun yang lagi kuliah. Karena saya beberapa kali ke teman-teman studio foto untuk mendesain saja ada yang misalkan 15 menit sekali itu 15.000 atau 20, ada yang 1 jam itu berapa puluh ribu gitu. Jadi kalau bisa dibayangkan ya, karena memang desain itu mahal, karena itu sebuah karya yang tidak banyak orang tahu mengerti. Jadi kalau teman-teman bisa mendesain sendiri itu lebih memangkas keuangan dan bisa lebih kreatif lagi. Oke, terima kasih, sekian, semoga bisa dimengerti tentang dua aplikasi ini, dan sampai jumpa di video kita yang selanjutnya. Kalau ada pertanyaan, komen di bawah. Kalau bermanfaat, silahkan like, dan agar tidak ketinggalan materi desain, silahkan subscribe.